Baiklah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Alfiatul Hasanah dari Prodi Psikologi S1 Universitas Abdurrahman. Di sini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Total Chaos atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Penuh Penindasan. Langsung saja, di awal film diceritakan seorang pria yang bernama Ruli sedang pindah ke pedesaan bersama dengan ibunya. Sedangkan ayah Ruli sudah meninggal dunia karena syok telah bangkrut ditipu oleh teman bisnisnya. Karena hal itu, Ruli dan ibunya pindah ke sebuah pedesaan untuk memulai usaha baru. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan oleh seorang tiger yang sedang berlari dikejar oleh warga desa. Yang faktanya, tiger adalah seorang yang disegani oleh seluruh geng yang berada di desa. Kemudian di malam harinya, Ruli sedang mengemas barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Dan di sini Ruli bertemu dengan warga desa yang sedang mengejar tiger. Tapi di sini Ruli mengatakan bahwasanya dia tidak melihat orang yang dimaksud. Tiba-tiba ternyata tiger sedang bersembunyi di balik tumpukan-tumpukan sampah depan rumah Ruli. Melihat perut tiger yang terluka, akhirnya Ruli membantu mengobati lukanya. Mulai dari situlah tiger menganggap Ruli sebagai saudara sendiri. Keesokan harinya, setelah selesai berberes-beres, Ibu Ruli berangkat ke persawahan untuk berdaur. Setelah terbangun dari tidurnya, Ruli pun mencari makanan dan minuman. Tetapi ternyata Ibu Ruli belum memasak makanan, dan air galon pun juga lagi kosong. Oleh karena itulah membuat Ruli keluar rumah untuk membeli air. Dan di tengah perjalanan, Ruli pun berjumpa dengan cewek cantik imut yang bernama Rosa yang sedang mengendarai sepeda. Karena penasaran, Ruli mengikutinya sampai berakhir di sebuah sekolahan di sana. Karena hal itu, sepulangnya dia ke rumah, tiba-tiba Ruli memutuskan untuk mendaftar ke sekolah. Karena masih baru, Pak Johan menyuruh Ruli untuk pergi ke sekolah bersama anaknya bernama Gojel. Sedangkan anak yang dijelaskan Pak Johan adalah seorang pria yang tinggi dan putih. Namun setelah bertemu dengan Gojel, ternyata ia sangat berbeda jauh dengan apa yang dibayangkan oleh Ruli. Tak lama setelah itu, mereka berdua pergi ke sekolahan di sana. Ternyata, yang dimaksud tidak sama dengan apa yang telah dipikirkan oleh Ruli, di mana ternyata sekolah laki-laki dan wanita itu terpisah. Di sekolah laki-laki, sangat berantakan seperti tidak terurus. Dan di sekolahan tersebut, banyak geng-geng perkelahian yang berdiri sendiri. Seperti geng rambut sebelah, geng jalan miring, geng teriak, dan ada juga geng tahu bulat. Tapi yang paling disegani adalah geng SBR, di mana geng tersebut dipimpin oleh ketua yang sangat kejam bernama Garang. Sesampainya di kelas, bahkan guru di sana terlihat loyo dan tidak berpartisipasi dalam mendidik. Juga memiliki sifat pelupa. Oleh sebab itu, ada salah satu anggota kelas menipu guru tersebut dengan mengatakan bahwasannya hari ini bukan pelajarannya. Tak lama kemudian, setelah itu datang salah satu anggota SBR yang merampas uang-uang anggota kelas. Namun di sini tentu Ruli menolaknya, karena ia tidak mau ditindas oleh anak lain. Pada akhirnya, setelah suasana agak ribut, akhirnya Gojel memberikan uang sedikit agar Ruli tidak dipukuli. Ketika sudah pulang sekolah, mereka pun bertemu dengan Rosa di tengah jalan dengan sepedanya yang rusak. Karena sebab itu, Ruli mengajaknya pulang ke rumah Ruli karena ia bisa memperbaiki sepeda tersebut. Hingga akhirnya pun mereka berjalan ke rumah Ruli dan berkenalan di sana. Dan Gojel pun yang merasa menjadi nyamuk, dia izin untuk pulang duluan ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ruli sempat bercerita tentang kematian ayahnya, yang membuat Rosa bersedih. Dan mereka pun melirik satu sama lain sehingga membuat Rosa menjadi salah tingkah. Dan sepeda pun berhasil diperbaiki. Dan keesokan harinya, Ruli disuruh oleh mamanya untuk mengantar berkas ke rumah Pak Gunawan. Dan ternyata yang membuka pintu adalah Rosa. Ternyata Rosa adalah anak dari Pak Gunawan sendiri. Setelah itu mereka berdua pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Karena hubungan mereka yang semakin dekat, keesokan harinya Rosa mengantarkan bekal ke sekolahannya Ruli.
Di sisi lain, Garang yang menyukai Rosa mengetahui hal tersebut, sehingga bergegas ke sana untuk menghajar Ruli. Ketika Garang mulai menghajar Ruli, tiba-tiba datang Tiger yang sangat disegani di sekolah tersebut. Bahkan Garang juga tidak berani dengannya. Dan di situ Tiger ingin membalas budi ke Ruli dan mengusir anak-anak yang akan menghajar Ruli. Setelah itu, Ruli dan Gojel adalah sosok yang disegani di sekolah tersebut. Orang-orang yang dulu mengambil uang sekarang mengembalikan uang tersebut. Di sini Ruli tetap berteguh untuk menghapuskan penindasan yang ada di sekolah ini dan menggabungkan semua menjadi satu kelompok tanpa ada penindasan. Kemudian lama-kelamaan satu persatu banyak yang menjadi pengikut Ruli. Hingga sekarang mereka memiliki geng yang bernama Broad, yaitu Brother of Tiger. Di sisi lain, Garang yang mendengar hal tersebut juga tidak tinggal diam dan memutuskan untuk menindas semua pengikut Ruli. Singkat cerita, Rosa membawa Ruli pulang ke rumahnya dan menemui kedua orang tuanya. Tetapi sesampainya di rumah tersebut, ayah Rosa malah langsung bersikap agresif dan menyuruh Rosa untuk pergi ke kamarnya. Ternyata ayah Rosa termakan isu dari Garang yang mengatakan kalau Ruli sering bergaul dengan Tiger karena Tiger adalah seorang gangster dan rasa takut hal buruk terjadi kepada Rosa. Akan tetapi, Rosa meyakinkan ayahnya bahwasannya kemudian Garang meminta ke ayahnya untuk menjebak Tiger dengan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, tak lama setelah itu, ayah Garang langsung menelpon polisi untuk menangkap Tiger. Hingga akhirnya, Tiger yang sedang mabuk-mabukan berhasil dikepung dan sejak itulah Tiger ditangkap oleh polisi. Hubungan Ruli dan Rosa kini semakin renggang karena Garang mengancam Rosa agar tidak menghubungi Ruli lagi. Di sisi lain, seluruh anggota Ruli juga lagi dipukuli oleh tim Garang, termasuk Gojel yang mencoba untuk menentangnya. Tetapi dari sana ada satu anggota yang berhasil kabur dan mengabarkan informasi tersebut kepada Ruli. Setelah itu, Ruli langsung bergegas menghampiri Garang dan mengajaknya berduel. Sebelum dimulainya perkelahian, Garang memberikan penawaran kepada Ruli, yang mana dia meminta Ruli untuk menjauhi Rosa, meninggalkan sekolah, dan merangkak ke kakinya Garang. Sebagai imbalannya, Garang berjanji akan membebaskan seluruh tim Ruli dan berjanji tidak akan menindas mereka lagi. Tak lama setelah itu, Rosa datang menjelaskan kepada Ruli kenapa ia menjauhinya. Alasannya adalah karena ia takut Ruli akan dibuli oleh Garang. Namun, mendengar hal tersebut membuat Ruli malah semakin marah karena seolah-olah dilihat tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah kejadian itu, Ruli tidak sekolah lagi, tetapi ia beralasan kepada ibunya kalau dia sedang sakit. Sedangkan Garang sedang menyerang seluruh geng yang tidak mau bergabung dengannya, termasuk geng rambut sebelah yang berusaha untuk memberontak tim Garang. Karena hal itu, Gojel menyuruh Ruli untuk balik ke sekolah karena Gojel percaya kalau Ruli mampu mengalahi Garang. Tak lama setelah itu, Rosa juga datang ke rumah Ruli dan ia bercerita bahwasannya ayahnya bego. Mendengar hal itu, ayahnya Rosa pun kini sedang menunggu di luar untuk meminta maaf. Saat Ruli dan ibunya sedang menonton televisi, mereka melihat kalau Robert sudah ditahan polisi karena terlibat banyak kasus penipuan. Jadi, Robert ini adalah orang yang menipu ayahnya sehingga membuat ayahnya meninggal. Setelah itu, Ruli ingat kata ayahnya, kebenaran pasti akan menang. Kejadian itu membuat Ruli bersemangat dan yakin kalau ia bisa mengalahkan Garang. Keesokan harinya, Ruli pergi ke sekolah untuk menantang Garang. Dan sebelum itu ia sempat mengabari Rosa. Seluruh tim di sekolah kini mendukung Ruli karena mereka tidak ingin ditindas seperti dulu lagi. Sedangkan Garang sudah menunggu di atas sekolah bersama dengan beberapa orang lainnya.
Sebelum perkelahian, Rosa sempat datang untuk memintanya tidak melakukan perkelahian. Namun Ruli yang sudah bertekad tetap ingin melawannya. Di awal pukulan Garang berhasil memukul Ruli berkali-kali, hingga membuat Ruli beberapa kali jatuh. Bahkan pukulan Ruli juga tidak dapat mengenainya. Di kondisinya yang sudah babak belur, ia mengingat kembali saat memilih tanaman bersama ibunya yang dapat mengganggu penglihatan. Hingga akhirnya, dengan tekad yang kuat, Ruli menggunakan tanaman tersebut kepada Garang yang membuat penglihatannya terganggu. Dan akhirnya Ruli bisa memukul Garang dengan sangat keras sampai Garang tak sadarkan diri. Dengan akhirnya Garang pun terkalahkan oleh Ruli. Dan di akhir film, semua anggota geng pun bersatu. Dan kemudian film pun tamat. Jadi, teori yang terkait di dalam film tersebut adalah teori kohesivitas, di mana lebih mengutamakan keterpaduan antara anggota kelompok yang membuat dia itu bertahan di kelompok tersebut. Adanya kesamaan kemudian saling mendukung di berbagai hal ini sudah merupakan faktor untuk individu tersebut bertahan di kelompoknya. Akan tetapi, di teori kohesivitas ini itu ada dua kekuatan, yaitu kekuatan positif dan kekuatan negatif. Nah, yang terkait di dalam film ini adalah kekuatan negatif. Karena apa? Karena anggota kelompok tidak dapat bertahan dikarenakan ada beberapa hal yang menurutnya negatif dan merugikan banyak orang. Akan tetapi, kebanyakan dari anggota tersebut merasa sulit untuk keluar dari kelompok karena sudah terlalu banyak yang mereka lewati bersama. Mungkin cukup sekian alur cerita yang dapat saya sampaikan. Saya Alif undur diri.